Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifatul Afida dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tentang tingkat kesehatan bank dan rasio Kamel. Yang pertama, tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Menurut Bank of Settlement, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan kontrol terhadap aspek modal, aktiva, rehabilitas, manajemen, dan aspek likuiditasnya. Pengertian kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 29 adalah bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, kualitas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Kemudian tujuan tingkat kesehatan bank. Menurut pasal 2 13-1/PBI/2011, yang pertama, yaitu bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Yang kedua, yaitu bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi. Kemudian yang kedua ada rasio Kamel. Bank yang sehat atau tidak dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut dapat kita lihat pada laporan keuangan bank. Pada laporan keuangan bank, kita menghitung rasio keuangan yang dapat memberikan informasi mengenai bank yang sehat dan tidak sehat. Rasio laporan keuangan bank yang digunakan adalah rasio Kamel. Nah, Kamel itu meliputi apa aja? Ada kapital, aset, manajemen, earnings, liquidity. Yang pertama itu kapital, mengukur kemampuan bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Yang kedua, aset, menunjukkan kualitas penanaman aktiva serta porsi penyisihan untuk menutupi kerugian akibat penghapusan aktiva produktif. Yang ketiga ada manajemen, menilai pelaksanaan manajemen bank dan keputusan-keputusan strategis yang mempengaruhi kondisi permodalan, penempatan dana, profitabilitas, serta likuiditas bank. Yang keempat, earnings, mengukur tingkat profitabilitas bank dalam mengelola aktiva produktif dan sumber pendapatan lainnya serta tingkat efisiensi operasional. Yang kelima, liquidity, yaitu menilai kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban jangka pendek terhadap pihak ketiga. Adapun faktor-faktor yang dinilai dalam rasio Kamel. Yang pertama kapital, bobot BPR 30%, bank umum 25%, aset BPR 30%, bank umum 30%, manajemen BPR 20%, bank umum 25%, earnings BPR 10%, bank umum 10%, liquidity BPR 10% dan bank umum 10%. Pelaksanaan ketentuan BMPK atau batas maksimum pemberian kredit, PDN yaitu posisi devisa net khusus bank umum devisa. Kemudian ada predikat, sistem pemberian nilai dalam menetapkan tingkat kesehatan didasarkan pada sistem kredit dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100. Nilai kredit 81 sampai 100 dikatakan predikat sehat, 66 sampai 81 dikatakan predikat cukup sehat, 51 sampai 66 dikatakan predikat kurang sehat, 0 sampai dengan 51 dikatakan predikat tidak sehat. Analisis tingkat kesehatan bank menggunakan rasio Kamel. Yang pertama yaitu kapital atau permodalan. Penyediaan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko atau biasa disingkat dengan ATMR. Kewajiban penyediaan modal minimum atau KAR sama dengan modal inti ditambah pelengkap dibagi dengan ATMR. Rasio 8% dikatakan predikat sehat dengan NK sama dengan 81. Setiap kenaikan 0,1% NK ditambah 1 dengan maksimal 100. Rasio di bawah 8% atau 7,9% predikat kurang sehat dengan NK sama dengan 6. Setiap penurunan 0,1% dari 7,9% NK dikurangi 1 dengan minimal 0. Hasil penilaian NK berbobot 30%. Sehat lebih besar dari 8,0%, kurang sehat 6,5% sampai dengan kurang 8,0%, tidak sehat 6,5%. Kemudian yang kedua ada aset.
atau aset quality atau kualitas aktiva produktif. Semua aktiva rupiah atau falas yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan SE nomor 26-4-BPPP tanggal 27 Mei 1993. Aktiva produktif digolongkan menurut kualitasnya berdasarkan kolektibilitasnya. BPR ada lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Unsur aktiva produktif yang diklasifikasikan BPR yaitu kurang lancar sama dengan 50%, diragukan sama dengan 75%, macet sama dengan 100%. Unsur aktiva produktif untuk BPR yaitu kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan pada bank lain kecuali giro dan penyertaan. Bank umum ada lancar dalam perhatian khusus atau DPK, ada kurang lancar, diragukan dan macet. Bank umum DPK-nya sama dengan 25%, kurang lancarnya sama dengan 50%, diragukannya sama dengan 75% dan macet sama dengan 100%. Untuk bank umum, kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan pada bank lain kecuali giro dan penyertaan serta off balance. Rasio KAP atau ADP atau AP dengan bobot 25%. Rasio 22,5% atau lebih NK sama dengan 0 dan setiap penurunan 0,15% NK ditambah 1 dengan maksimal 100 itu BPR. Kedua, rasio 15,5% atau lebih NK sama dengan 0 dan setiap penurunan 0,15 NK ditambah 1 dengan maksimal 100 itu adalah bank umum. Rasio KAP pada prinsipnya menggunakan data label BPR maupun bank umum, hasil pemeriksaan atau lainnya termasuk laporan manajemen tentang perbaikan KAP. Rasio PPAP atau PPAPWD dengan bobot 5%. Yang pertama yaitu rasio 0%, NK sama dengan 0 dan setiap kenaikan 1% yaitu NK ditambah 1 dengan maksimal 100. Yang kedua yaitu pembentukan PPAPWD. Ada BPR 0,5% dari aktiva produktif lancar, 10% dari aktiva produktif kurang lancar, 50% dari aktiva produktif diragukan, dan 100% dari aktiva produktif macet. Yang kedua ada bank umum, yaitu 1% dari aktiva produktif DPK sama dengan 5% dari APK lancar, 15% dari aktiva produktif kurang lancar, 50% dari aktiva produktif diragukan, dan 100% dari aktiva produktif macet. Kemudian itu ada tabel mengenai tentang berapa persen dari sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dari rasio KAP maupun rasio PPAP. Dan yang ketiga ada manajemen. Penilaian faktor manajemen meliputi dua komponen, manajemen umum dan manajemen risiko, yang terdiri dari 25 aspek pertanyaan atau pernyataan, yakni manajemen umum 10 dan manajemen risiko 15, untuk BPR maupun untuk bank umum. 100 aspek pertanyaan atau pernyataan yakni manajemen skala penilaian 0 sama dengan kondisi lemah, 1, 2, 3 sama dengan kondisi antara, 4 sama dengan kondisi baik. Materi pertanyaan atau pernyataan yang pertama untuk manajemen umum ada strategi atau sasaran, struktur, sistem, dan kepemimpinan. Untuk bobot manajemen umum 8%, untuk BPR dan 10% untuk bank umum. Kedua ada manajemen risiko, antara lain risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko pemilik dan pengurus. Bobot manajemen risiko 12% untuk BPR dan 5% untuk bank umum. Hasil penilaian, sehat antara 81 sampai dengan 100, cukup sehat antara 66 sampai kurang dari 81, kurang sehat 51 sampai kurang dari 66, tidak sehat kurang dari 51. Earnings atau rentabilitas. Rasio ROA laba selama 12 bulan terakhir dikali rata-rata total aset dalam 12 bulan terakhir dikali 100%. Rasio ROA sama dengan 0 atau negatif, NK sama dengan 0. Setiap naik 0,15% mulai dari 0, yaitu NK ditambah 1 maksimal 100. BOPO sama dengan biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali 100%. Rasio BOPO sama dengan 100 atau lebih, NK sama dengan 0. Setiap penurunan 0,08% mulai dari 100, yaitu NK ditambah 1 maksimal 100. Bobot total rentabilitas 10%, hasil penilaian ROA bobot 5%,
sehat lebih dari 1,215%, cukup sehat lebih dari 0,999%, sampai dengan kurang dari 1,215%, kurang sehat lebih dari 0,765%, sampai kurang dari 0,99%, tidak sehat yaitu kurang dari 0,765%. Hasil penilaian bobot 5% yaitu sehat lebih dari 93,52%, cukup sehat lebih dari 93,53%, sampai dengan kurang dari 94,72%, kurang sehat lebih dari 94,72%, sampai dengan kurang dari 95,92%, tidak sehat yaitu kurang dari 95,92%. Yang terakhir ada liquidity atau likuiditas. Cash ratio sama dengan alat likuid dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Rasio 0% yaitu NK sama dengan 0 setiap kenaikan 0,05%, yaitu BPR cash ratio sama dengan kewajiban bersih antar bank dibagi dengan modal inti dikali 100%. Rasio 0% yaitu NK ditambah 0 setiap penurunan 0,1%, yaitu bank umum mulai dari 5 yaitu dengan NK ditambah 1 maksimal 100. Yang kedua ada rasio LDR sama dengan kredit dibagi dana yang diterima dikali 100%. Rasio 115% atau lebih yaitu NK sama dengan 0 setiap penurunan 1% mulai dari 115%, yaitu NK ditambah 4 maksimal 100. Kemudian ada bobot total likuiditas yaitu 10% hasil penilaian cash ratio dengan bobot 5%. Sehat lebih dari 4,05%, cukup sehat lebih dari 3,30% sampai dengan kurang dari 4,05%, kurang sehat lebih dari 2,55% sampai dengan kurang dari 3,30%, tidak sehat kurang dari 2,55%. Hasil penilaian LDR dengan bobot 5%, sehat kurang dari 94,75%, cukup sehat lebih dari 94,75% sampai kurang dari 98,50%, kurang sehat yaitu lebih besar dari 98,50% sampai dengan kurang dari 102,25%, tidak sehat lebih dari 102,252%. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.